Piknik dulu kita, bos. Biarpun udah siang, tapi nggak ada salahnya kita nikmatin dinginnya alam Lembang sambil panen buah stroberi. Bisa banget nih bos, dimasukin daftar liburan berikutnya. Soalnya paket ini memang seru abis. Buat yang mager, tinggal duduk manis di mobil shuttle terus diantar sopirnya deh. Atau mau yang rada gaya, bisa juga sewa kuda buat keliling kebun. Biar lebih berasa jadi tuan tanah, bos. Belum lagi mencicipi sejumlah olahan yang semuanya pakai bahan buah stroberi. Mau makan siang pakai nasi liwet stroberi? Oh, bisa banget, bos. Atau mau nyobain sambal gamis stroberi? Wah, memang di sini tempatnya. Kalau olahan minuman segar dari stroberi, ini sih jangan ditanya, bos. Udah pasti berlimpah. Menjalankan bisnis di bidang wisata tidaklah mudah, perlu inovasi dan terobosan. Ingin tahu bagaimana bisnis keluarga saya berjalan? Saksikan terus Cuan Bos. Di usia yang baru menuju kepala 3, Teh Vidya yang gelis udah mengemban tugas untuk melanjutkan bisnis yang dijalankan orang tuanya sejak tahun 2019 lalu. Katanya sih, siap nggak siap? Ya harus siap. Berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Bukit Stroberi Lembang adalah sebuah lokasi agrowisata yang menawarkan sejumlah aktivitas seru. Sesuai dengan nama lokasinya, di tempat ini terdapat sejumlah tanaman stroberi yang bisa dipanen. Bahkan pengunjung bisa nyobain dan bawa pulang. Secara keseluruhan, setidaknya ada 4 kebun stroberi yang dikelola oleh keluarga Teh Vidya dengan total luas mencapai 5 hektar. Demand untuk agrowisata ini besar ya tinggal kita bagaimana mengemasnya supaya petani bisa naik kelas sih menurut kita. Untuk bisa masuk lokasi perkebunan, pengunjung dikenakan harga tiket sebesar Rp30.000. Ini udah termasuk gratis jus buah stroberi. Ide awal usaha ini terkait dengan latar belakang orang tuanya yang dari dulu memang hobi bertani. Tapi sayangnya proses pemasaran dari hasil panennya nggak maksimal, bos, terutama dalam hal harga jual. Nah, pada saat itu kita merasa ada gap yang terlalu panjang nih antara harga dijual di petani dengan harga jual di pembeli, di end user. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana sih agar gap harga ini nggak terlalu jauh. Kegiatan panen stroberi oleh wisatawan gak cuma sekedar paket aja, tapi tetap ada nilai plus yang ditawarkan. Pengunjung diharapkan bisa berinteraksi langsung dengan mamang-mamang tukang kebunnya. Bisa nanya teknis panen, jenis buah stroberinya, sampai cara merawat dan khasiatnya. Untuk jenis stroberi yang dikembangkan yaitu stroberi sweet arosana dengan ukuran buah lebih besar dan rasa yang manis. Para pengunjung yang udah ada di area kebun stroberi biasanya akan diberi keranjang khusus untuk memilih buah stroberi yang siap panen. Eits, ada aturan mainnya nih bos. Buah stroberi yang udah dipanen gak boleh dimakan langsung di kebun, biar lebih mudah dalam menghitung hasil panennya. Kalau dilanggar, akan dikenakan denda sebesar Rp50.000. So, stroberi harus ditimbang terlebih dulu dengan harga mulai dari Rp20.000 per 2,5 ons. Selain menjadi kegiatan untuk wisatawan, aktivitas petik buah stroberi ini memang dilakukan setiap hari oleh petugas, bos. Hasil panennya kemudian dibungkus dan siap untuk dikirim dengan sistem jual online. Pemasarannya hingga keluar wilayah Jawa Barat. Bos, dalam melanjutkan sebuah usaha dari orang tua, Teh Vidya percaya bahwa mencintai bidang yang ditekuni adalah modal utama agar bisnis yang dijalankan terus berkembang. Buat yang tertarik dengan dunia stroberi, ada juga paket edukasinya, bos. Kita bakal diajarin cara menanam bibit stroberi, hingga seluk-beluk memelihara tanaman stroberi sampai menghasilkan buah yang baik. Bahkan bos, Teh Vidya dan timnya juga menghadirkan rumah makan yang berada di pinggiran kebun. Untuk olahannya juga banyak banget, bos. Sampai ada 20 menu yang bisa dicoba. Yang pasti, hampir dari semua olahannya menggunakan buah stroberi. Bos, mau tahu berapa jumlah pengunjung yang bisa didatangkan tiap minggunya? Mangga Teh Vidya.
Kisarannya untuk per minggu ya 2.000 pengunjung, sekitar 2.000 pengunjung, bisa lebih, bisa kurang. Untuk tiketnya harganya 30.000 per orang. So sweet cuannya bos. Setidaknya ada 2.000 pengunjung per minggu dengan harga tiket Rp30.000. Berarti kalau kita hitung per bulan, setidaknya ada sekitar 8.000 pengunjung. Kemudian dikali harga tiket, jreng-jreng 240 juta aja bos. Yang penting nih bos, kalau kata Teh Vidya, nggak boleh ada rasa beban. Jalanin aja dengan persiapan sejumlah terobosan. Bos, dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan orang tua, kita harus memegang satu prinsip, yaitu kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah mencintai apa yang kita kerjakan ini, otomatis bisnis kita juga akan berkembang. Bos, siapa di sini yang suka dengan kerenyahan pastry? Pastry yang berasal dari Prancis ini adalah kue yang terbuat dari adonan berlapis tipis yang dipanggang. Sekarang apa jadinya kalau pastry-nya hasil resep dari kakak beradik selebritis yang lagi ngehits? Yaitu Amanda dan Angelica Manopo. Wah, pasti spesial punya ya bos. Memang benar sih, baru-baru ini Amanda dan Angelica Manopo menghadirkan jenis pastry lain yang berbentuk seperti puff atau kue sus. Kue jenis ini bisa dibilang kue sus khas Jepang bos. Jenis pastry ini dihadirkan oleh Angelica dan sang adik Amanda Manopo yang membuka usahanya sejak bulan Juni lalu. Nah, pas ulang tahun kemerdekaan ke-77 lalu bos, mereka sudah buka outlet ketiga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Penasaran gak nih bos sama usahanya? Cekidot deh ya! Nah, kalian mau tahu nggak bagaimana caranya aku menjalankan sebuah bisnis dan bagaimana cuannya? Saksikan terus ya! Bos, siapa sih yang nggak kenal Manopo Sister? Sebut saja Angelica Manopo yang ngetop sebagai konten kreator khusus kecantikan. Ditambah lagi Amanda Manopo yang bisa dibilang sebagai ratu sinetron di tanah air. Ternyata bos, kesuksesan mereka di dunia entertainment tidak langsung membuat mereka puas. Mereka malah melebarkan sayapnya ke bidang bisnis kuliner. Main kuliner lagi nih kak. Emangnya nggak takut kalah bersaing sama bisnis-bisnis artis sebelumnya? Enggak sih. Karena aku yakin setiap orang punya kreativitasnya masing-masing gitu. Dan aku yakin kalau kita juga jalanin ini pakai hati, pasti yang datang ke kita juga ya pasti ya sesuai dengan apa yang kita jalanin gitu. Ide bikin toko kue ini muncul saat Angelica berkunjung ke negara Sakura. Waktu itu, ia tertarik dengan kue sus khas Jepang ini. Singkat cerita bos, selama kurang lebih setahun, Angelica dan Amanda berusaha menemukan resep yang cocok untuk membuka toko kuenya. Selain itu, rasa manisnya yang pas di lidah dijadikan jargon dari toko kue milik Amanda dan Angelica. Mau tahu spesialnya di mana bos, kue hasil resep Amanda dan Angelica? Dari luarnya itu terlihatnya sangat-sangat pop color gitu kan. Jadi orang berpikir, oh ini pasti manis banget gitu. Tapi ternyata waktu dimakan, rasanya tuh benar-benar kayak pas di mulut gitu. Berbagai rasa dari isian krimnya menjadi inspirasi penamaan Kurimi. Katanya nih bos, kalau isiannya didinginkan di kulkas, jadinya bisa seperti es krim. Duh, tambah endes dong ya. Oh iya bos, satu hal lagi nih. Amanda dan Angelica nggak menggunakan bahan pengawet sama sekali untuk olahan kuenya. Jadi cuma bisa bertahan selama beberapa hari aja bos, nggak bisa lama-lama disimpan. Nah terus kalau misalnya ada yang pesan dari luar kota gimana dong kak? Sebetulnya sampai ke Singapura kan juga udah bisa ya. Kita juga dalam pengiriman itu kita kasih box yang full of ice. Jadi mereka untuk krimnya itu jadi tetap aman. Untuk pemasarannya, Angelica dan Amanda memanfaatkan berbagai platform sosial media, termasuk lewat TikTok dan Instagram, bos. Selain bisa menekan biaya, pangsa pasar yang didapatkan juga lebih luas, bos. Nah, sekarang kita bahas varian menunya ya, bos. Semuanya sih menarik nih, mulai dari matcha seira,
original setsu maupun stroberi sayuri. Krimnya aja udah menggoda, apalagi rasanya, Bos. Harga di sini juga bervariatif, mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000. Terus nih, kalau cuan dari usaha ini gimana ya kira-kira? Bisa dibilang lumayan banyak, bisa sampai mungkin ribuan pieces sekarang karena udah ada 3 store. Per hari bisa sih, 1.000 lebih bisa. Yuhu, cuan kan, Bos? Kita hitung dari harga terendah aja deh, yang Rp10.000 per buah. Kalau dalam satu hari bisa terjual 1.000 buah, berarti bisa 10 juta rupiah cuannya dalam sehari, Bos. Kalau dalam sebulan, tinggal dikali 30 aja deh. Tapi by the way nih, Bos, Amanda sama Angelica kan udah mapan sama dunianya masing-masing ya. Yang satu udah mapan di dunia sinetron, satu lagi mapan jadi konten kreator kecantikan. Terus cuan segitu masih sebanding nggak sih, Kak? Kalau bisnis itu menurut aku it's for long term sih. Jadi ya ini buat anak cucu aku nanti. Cuman so far sih dua-duanya sama-sama menguntungkan, dua-duanya sama-sama menyenangkan. Jadi aku puji Tuhan bisa jalanin dua-duanya. Oh, jadi mereka menjalani bisnis ini buat investasi jangka panjang, Bos. Karena kalau menurut Angelica, bisnis makanan adalah bisnis yang menjanjikan ke depan karena perputaran keuangannya lumayan cepat. Konsumennya kenyang, pebisnisnya cuan. Kalian tertarik nggak, Bos, buka investasi bisnis semacam ini? Kebetulan nih, Amanda dan Angelica Manopo juga membuka peluang bagi yang mau bergabung. Lumayan kan, bisa kebagian cuan dari bisnis artis? Nah, buat kalian yang mau memulai bisnis, jangan pernah takut dan selalu berani untuk ambil semua risiko. Karena percayalah, semua bisnis pasti akan ada risiko dan ada cuan ya. Bos, salah satu prinsip dasar bisnis adalah loyalitas. Artinya, pelaku bisnis harus punya komitmen dalam menjalankan usahanya. Ini juga yang dilakukan oleh pengusaha asal Jawa Barat. Mau tahu bidang usahanya, Bos? Iya sih, cuma kerupuk, tapi cuannya, dijamin kriuk, Bos. Semua berawal dari sebuah pabrik kerupuk yang udah bangkrut. Tapi berkat niat dan komitmen yang sepenuh hati, hasilnya gak mengkhianati usaha, Bos. Bayangin, Bos, dalam sehari aja ribuan kilogram kerupuk bisa terjual. Kerupuk adalah salah satu produk yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Semua suka kerupuk. Ingin tahu kriuk cuan dari bisnis kerupuk ini? Saksikan terus Cuan, Bos. Renyah dan kriuk, itu yoi banget, Bos. Tapi yang paling utama, kerupuk merupakan salah satu kudapan yang jadi pemersatu bangsa. Karena kerupuk memang gak bisa dipisahkan dari masyarakat kita. Di Indonesia, jenis kerupuk banyak sekali ragamnya, Bos. Sebut aja kerupuk usek dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Terus ada kerupuk kemplang dari Palembang. Makanya, Bos, industri kerupuk harusnya nggak pernah ada matinya. Karena bisa dinikmati semua golongan. Itu juga yang jadi dasar pemikiran Kang Tulus. Nah, kami mengambil peluang itu tentunya adalah menjadikan motivasi kami untuk jangka panjang. Pabrik kerupuk milik Kang Tulus yang berada di Kompleks Permata, Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ini udah dijalaninya sejak tahun 2019 lalu, Bos. Kemudian, Kang Tulus merombak seluruh manajemen hingga ke produknya. Kalau kita perhatiin sih, kesannya agak-agak nekat ya, karena pabrik kerupuk yang lama justru gulung tikar. Dan saya optimis sekali bahwa ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Memang awalnya nggak semulus yang dibayangkan, Bos. Pada awal produksi, pabrik kerupuk ini hanya bisa menghasilkan 300 kg kerupuk per harinya. Peminatnya juga masih dikit banget, yaitu di sekitaran wilayah Jawa Barat aja.
Sampai akhirnya Kang Tulus bikin terobosan pada produk kerupuknya. Dari awalnya hanya ada satu jenis kerupuk, kemudian Kang Tulus membuat 3 jenis kerupuk sekaligus. Mulai dari kerupuk bawang pelangi, kerupuk bawang ikan bintang, dan kerupuk ikan putih. Oh iya, untuk kerupuk yang dihasilkan Kang Tulus ini masih mentah ya bos, bukan yang udah digoreng. Memang dalam produksinya, pabrik milik Kang Tulus udah mengandalkan alat-alat modern, terutama saat pemotongan adonan menjadi kepingan kerupuk. Kok tumben ya, makanan tradisional pakai mesin modern? Biasanya kan tetap mempertahankan cara manual. Emang nggak mempengaruhi kualitas rasa nih Kang? Dan manual juga sudah kurang mendukung untuk kapasitas produksi kami, maka kami inovasi dengan mesin yang cukup canggih dan juga terjaga secara kualitas baik produk maupun kemasan kami. Hasil potongan adonan langsung dimasukkan ke dalam ruang oven dan lanjut pada tahap pengeringan. Saat ini, total produksi dari keseluruhan jenis kerupuk milik Kang Tulus udah tembus di angka minimal 8 ton, bos. Alhamdulillah saat ini kami untuk produksi kerupuk tiap hari itu rata-rata 8 ton sampai 10 ton tiap harinya. Itu pun kami juga langsung distribusi. Dibantu oleh puluhan karyawan, produksi kerupuk dilakukan setiap hari bos, mulai dari pagi sampai sore hari. Untuk produksi kerupuk mentah, Kang Tulus tidak hanya menghasilkan produk sendiri. Saat ini juga ada 4 merek produsen kerupuk yang ditangani. Untuk kemasan kerupuk, ada beberapa ukuran yang bisa dipilih bos. Mulai dari 5 kg, 4,5 kg, hingga 3 kg. Per 1 kilogramnya dibanderol seharga Rp11.600. Kerupuk yang udah dikemas siap untuk dikirim, bos. Khusus pengiriman Jabodetabek, Kang Tulus menggunakan armada sendiri. Sementara untuk pengiriman luar Pulau Jawa, udah bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi. Perjalanan Kang Tulus dalam menjalani usaha kerupuk nggak luput dari berbagai masalah, bos. Mulai dari penipuan, order fiktif, sampai karyawan yang nggak jujur. Namun buat Kang Tulus, masalah justru bisa menjadi guru, biar bisa terus melangkah ke depan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sukses itu tidak instan, semua butuh perjuangan, butuh proses, dan pasti semua itu akan dilalui. Tapi setelah dilalui, tentunya itu menjadi pengalaman yang berharga, pelajaran yang berharga, dan insya Allah tidak akan terulang lagi. Dan mental lebih kuat lagi untuk kedepannya. Nah, buat menghindari kasus penipuan ketika berbisnis, berikut ada beberapa tips dari Kang Tulus. Pertama, menambah ilmu untuk diri sendiri dan karyawan. Seperti proses pendataan yang transparan dengan karyawan maupun rekanan bisnis. Kedua, bikin kebijakan yang jelas dan tegas, bos. Tanpa kebijakan yang jelas, lingkungan di sekitar kita nggak bakal nyadar dampak dari tindakan mereka yang salah. Terakhir, lakukan cek dan recheck secara berkala. Yang namanya penipuan bisa datang dari mana aja, bos. Baik dari dalam maupun dari luar lingkungan kita. Salah satu cara terbaik untuk menghindari penipuan adalah rutin mengecek serta membagi tanggung jawab keuangan. Untuk marketing sendiri, saat ini penjualannya udah pangsa nembus di seluruh wilayah. Setidaknya ada 20 lebih agen yang terdaftar. Untuk saat ini, kami menjalankan sistem marketing offline dan online. Di mana online itu dijalankan oleh tim marketing kami, dan kami setiap wilayah, kami punya distributor dan agen, juga reseller juga. Alright bos, sekarang waktunya kita kilik-kilik cuannya Kang Tulus dari bisnis kerupuk ini. Simak baik-baik ya bos. Alhamdulillah, saat ini omset kami juga setiap bulannya itu di atas 500 juta. Cuma setengah M aja bos. Gimana nih, kriuk-kriuknya berasa banget kan? Kalau kata Kang Tulus, modal awalnya harus yakin dulu bos. Setelah itu jalanin aja. Kan semua tergantung dari usaha kita aja. Pada prinsipnya ada 3 prinsip yang kita jalankan sebagai pebisnis. Pertama adalah harus sabar. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga adalah jangan malu. Karena semua melalui proses yang harus dilalui. Yang penting, cuan bos.
Bos, liburan sambil menghabiskan waktu bareng orang terkasih memang menjadi salah satu paket yang dinanti. Apalagi lokasi yang dikunjungi bikin happy. Nah, banyaknya paket liburan yang ditawarkan saat ini membuat sejumlah pelaku wisata mesti kreatif dalam menciptakan konsep liburan semenarik mungkin. Nggak cukup satu tawaran aja bosku, sekarang mulai bermunculan destinasi wisata dengan berbagai suguhan dalam satu lokasi. Untuk lebih lengkapnya, saksikan Cuan Bos Sabtu depan, tanggal 10 September 2022, hanya di Trans 7. Oh iya bos, biar urusan cuan bisa dapat kemudahan, jangan lupa download Alobank, lalu upgrade ke Alo Prime. Semua transaksi bakalan lancar dan gak pakai ribet. Mulai dari urusan pembayaran, transfer, sampai promo yang gede-gedean. Sekian dulu perjumpaan hari ini ya bos. Kita ketemu lagi hari Sabtu depan mulai jam 13.00 di Trans 7. Biar tetap cuan bos.